Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Andika Lisha Dinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai kewirausahaan dan perancangan produk grafika di era digital saat ini. Industri grafika bukan sekadar tentang mencetak di atas kertas, melainkan bagaimana kita mengemas sebuah pesan visual menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Kita akan membahas bagaimana sebuah ide kreatif diubah menjadi produk nyata yang memiliki daya jual di pasar, serta langkah-langkah strategis apa saja yang perlu diambil dari seorang wirausahaan muda di bidang grafika agar bisa bersaing secara kompetitif. Masuk ke poin pertama, kita harus memahami di mana posisi bisnis kita berada. Pertama, di bagian potensi, produk grafika memiliki pasar yang sangat luas karena di setiap sektor membutuhkan identitas visual, baik itu UMKM yang baru merintis, koperasi besar, hingga instalasi pendidikan. Semuanya butuh wajah untuk dikenal publik. Kedua, jenis produk. Diversifikasi produk sangat penting. Kita tidak hanya bicara soal logo, tetapi juga kemasan atau packaging yang mampu menarik minat pembeli, seperti kaos ataupun tumbler, hingga konten media sosial yang estetik. Ketiga, target konsumen. Analisis pasar yang tajam dimulai dengan bertanya, siapa yang butuh jasa saya? Apakah itu pemilik kedai kopi lokal yang butuh desain menu atau organisasi sekolah yang butuh atribut acara? Menentukan target konsumen sejak awal akan membantu kita untuk menentukan harga dan gaya desain yang tepat. Bagaimana sebuah produk grafika diciptakan? Ada 4 tahapan krusial yang harus kita lalui. Pertama, di bagian riset dan ideasi. Jangan langsung mendesain. Kita perlu riset pasar untuk melihat tren dan memahami kebutuhan spesifik klien. Disinilah konsep dasar dibentuk. Kedua, pada sketsa digital. Ide tersebut kemudian dituangkan menggunakan perangkat lunak profesional seperti Canva untuk pemula atau CorelDRAW dan Adobe Illustrator untuk kebutuhan yang lebih kompleks. Presisi adalah kunci di tahap ini. Ketiga, prototyping. Sebelum masuk dalam mencetak jumlah ribuan, buatlah sampel atau mock-up. Misalnya, cetak 1 lembar stiker untuk melihat apakah warnanya sudah sesuai dengan layar atau apakah bahannya sudah pas. Ini digunakan untuk menghindari kerugian besar akibat kesalahan produksi massal. Keempat, finalisasi. Tahap terakhir adalah evaluasi apakah desain ini sudah indah atau estetika dan apakah pesan yang ingin saya sampaikan sudah terbaca jelas atau komunikasinya sudah baik. Banyak wirausaha yang gagal karena tidak memiliki rencana yang matang. Mari kita membedah komponen utama pada business plan. Pertama, pada profil usaha. Ini adalah identitas kita. Apa misi dan visi dan kita? Apa yang membuat jasa grafika Anda berbeda dari pesaing? Itulah nilai unik atau USP Anda. Kedua, perencanaan keuangan. Kita harus realistis. Hitung modal awal, biaya operasional seperti listrik, internet, tinta dan kertas, serta tentukan berapa target keuntungan yang ingin dicapai agar bisnis Anda tetap sehat secara finansial. Ketiga, analisis SWOT. Evaluasi diri Anda secara jujur. Apa kekuatan Anda, misal dengan desain yang cepat? Apa kelemahannya, misal mesinnya terbatas? Peluang apa yang Anda di luar, misal musim wisuda? Dan ancaman apa yang perlu diwaspadai? Misalnya, kenaikan harga bahan baku. Keempat, action plan. Ini adalah peta jalan Anda membuat jadwal kapan Anda memulai riset, kapan memulai promosi, hingga kapan target peluncuran produk dilakukan. Sebagai penutup, penting untuk kita ingat bahwa kewirausahaan di bidang grafika adalah perpaduan harmonis antara seni visual dan solusi bisnis. Kita bukan hanya membuat gambar yang bagus, tapi kita adalah pemecah masalah bagi klien melalui karya visual. Dengan riset yang tepat, proses produksi yang disiplin, dan perencanaan bisnis yang matang, hobi mendesain Anda bisa bertransformasi menjadi bisnis yang menjanjikan. Terima kasih atas perhatiannya.